Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Suryadi Saputra dengan NIM 4222111011 dari jurusan Elektro Prodi Robotika Amalam di Politeknik Negeri Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang PLC. PLC sendiri merupakan singkatan dari Programmable Logic Controller. Artinya adalah suatu mikroprosesor yang digunakan untuk otomasi proses industri seperti pengawasan dan pengontrolan mesin di jalur perakitan suatu pabrik. Sini juga saya akan menjelaskan terkait dengan PLC, yaitu timer dan counter pada PLC. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu pengertian dari timer. Timer adalah dalam PLC salah satu jenis instruksi yang digunakan untuk memprogram jeda waktu tertentu pada suatu proses atau aktivitas yang terjadi dalam sistem kontrol. Nah, berikut adalah fungsi-fungsi dari timer. Yang pertama, menentukan urutan aktivitas. Timer dapat digunakan untuk menentukan urutan aktivitas dalam suatu sistem kontrol. Dan yang kedua, mengatur kecepatan dan timing. Timer dapat digunakan untuk mengatur kecepatan dan timing dalam suatu sistem kontrol. Yang ketiga, menunda aktivitas output. Timer digunakan untuk menunda aktivitas output dalam suatu sistem kontrol. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah mengatur waktu delay. Nah, timer dapat digunakan untuk mengatur waktu delay pada suatu aktivitas dan sistem kontrol. Nah, berikut ini jenis-jenis dari timer serta prinsip kerjanya. Yang pertama yaitu timer on delay, dan biasa juga disebut dengan tone. Timer ini akan memberikan delay saat sinyal output pertama kali muncul. Dengan prinsip kerjanya adalah timer akan mulai berjalan ketika sinyal input pertama kali muncul, dan timer akan berhenti saat mencapai waktu yang telah ditentukan. Contohnya, jika timer diatur selama 5 detik dan input sinyal masuk, maka output akan dihasilkan selama 5 detik. Yang kedua, yaitu timer of delay. Timer ini akan memberikan delay saat sinyal input hilang. Prinsip kerjanya adalah timer akan mulai berjalan saat sinyal input hilang, dan timer akan berhenti saat mencapai waktu yang telah ditentukan. Jika timer diatur selama 5 detik dan input sinyal keluar, maka output akan tetap aktif selama 5 detik setelah input sinyal keluar. Yang ketiga yaitu retentive on atau off timer. Retentive timer adalah timer yang bekerja dengan mempertahankan nilai waktu sebelumnya ketika input mati. Timer ini bisa digunakan untuk sistem yang memerlukan perhitungan waktu terus-menerus meskipun input mati. Prinsip kerja RTO atau retentive on-off timer pada PLC Schneider adalah input yang masuk akan men-trigger timer dan mengaktifkan output. Timer akan mulai menghitung waktu dari 0 hingga mencapai nilai preset. Misalnya, jika timer diatur selama 10 menit dan sinyal input berhenti setelah 3 menit, nilai timer akan tetap 3 menit dan melanjutkan perhitungan saat sinyal input dihidupkan kembali. Nah, berikut ini adalah simulasi timer menggunakan mesin expert Schneider.
Nah, tadi setelah kita membahas mengenai tentang timer pada PLC dan sudah melihat video simulasinya dengan menggunakan mesin expert Schneider. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian counter pada PLC. Counter pada PLC Schneider adalah instruksi dasar yang digunakan untuk menghitung jumlah impuls atau peristiwa yang terjadi di dalam sistem kontrol. Fungsi dari counter sendiri yaitu yang pertama, menghitung jumlah produk. Counter digunakan untuk menghitung jumlah produk yang dihasilkan oleh mesin dalam suatu periode waktu tertentu. Yang kedua, menghitung waktu dan siklus operasi. Counter dapat digunakan untuk menghitung waktu atau siklus operasi dari suatu sistem kontrol. Yang ketiga, menghitung putaran motor. Counter dapat digunakan untuk menghitung putaran motor atau peralatan mekanik lainnya. Yang keempat, menghitung jumlah bahan mentah. Counter dapat digunakan untuk menghitung jumlah bahan mentah yang digunakan dalam suatu proses produksi. Dan yang kelima, menghitung jumlah penggunaan listrik. Counter dapat digunakan untuk menghitung jumlah penggunaan listrik dalam suatu periode waktu. Di sini ada jenis-jenis counter dan prinsip kerjanya. Yang pertama yaitu counter up PLC. Counter up PLC itu sendiri adalah jenis counter yang digunakan untuk menghitung ke atas atau menambahkan jumlah perhitungan setiap kali input positif terdeteksi. Prinsip kerjanya adalah ketika input positif diterima, nilai counter akan bertambah 1. Up counter biasanya digunakan untuk menghitung jumlah produk yang dihasilkan. Yang kedua, counter down PLC. Counter down PLC ini adalah jenis counter yang digunakan untuk menghitung ke bawah atau mengurangi jumlah perhitungan setiap kali input positif terdeteksi. Counter down PLC sendiri yaitu kebalikan dari counter up PLC. Prinsip kerjanya adalah ketika input positif diterima, nilai counter akan berkurang 1. Down counter biasanya digunakan untuk menghitung jumlah bahan mentah atau komponen yang tersisa. Dan yang terakhir yaitu counter up down PLC. Counter up down PLC adalah jenis counter yang dapat diatur untuk menghitung ke atas atau ke bawah, tergantung pada instruksi yang kita ingin atau kita berikan. Prinsip kerjanya adalah ketika input positif diterima, nilai counter akan bertambah 1 jika instruksi menghitung ke atas, dan jika instruksi menghitung ke bawah, maka nilai counter akan berkurang 1. Nah, di sini saya akan mensimulasikan counter menggunakan mesin expert Schneider. Berikut videonya.